Keharingan dan suku Dayak di Kalimantan adalah satu kesatuan yang tak dipisahkan. Menurut orang Dayak, agama Keharingan telah ada sejak awal penciptaan, sejak Nyiranying Hatala Langit atau Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta. Bagi mereka, Keharingan sudah ada beribu-ribu tahun sebelum masuknya Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Istilah Keharingan artinya tumbuh atau hidup, seperti dalam istilah Danum Keharingan atau air kehidupan. Maksudnya agama, suku, atau kepercayaan yang hidup dan tumbuh secara turun-temurun dan dihayati oleh masyarakat Dayak di Kalimantan. Keharingan mempunyai tempat ibadah yang dinamakan Balai Basarah atau Balai Keharingan. Kitab suci agama mereka adalah Panaturan dan buku-buku agama lain seperti Talatah Basarah atau kumpulan doa, Tawar atau petunjuk tata cara meminta pertolongan Tuhan dengan upacara menabur beras, dan sebagainya. Keharingan adalah kepercayaan asli suku Dayak yang banyak dianut di Kalimantan Tengah. Kepercayaan Keharingan dapat dijelaskan menggunakan 7 dimensi agama menurut teori Ninian Smart, yaitu dimensi praktik. Keharingan adalah agama yang memiliki praktik yang terdiri dari ritual dan upacara yang diadakan untuk menghormati roh dan dewa-dewi. Yang kedua, dimensi pengalaman dan emosional. Kepercayaan Keharingan sangat dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman pribadi dan emosi individu dalam berinteraksi dengan dunia roh. Yang ketiga, dimensi naratif atau mitos. Mitos dan cerita rakyat memegang peranan penting dalam kepercayaan Keharingan. Mitos-mitos ini menjelaskan asal-usul dunia, roh, dan dewa-dewi yang dipuja. Yang keempat, dimensi doktrinal atau filosofis. Walaupun tidak ada banyak doktrin yang ditetapkan secara resmi dalam kepercayaan Keharingan, tetapi konsep seperti kehidupan setelah mati dan tanggung jawab sosial menjadi filosofi penting dalam kepercayaan ini. Dimensi yang kelima, kepercayaan Keharingan menekankan pada pentingnya hidup berdampingan dengan alam dan menjaga keseimbangan antara kehidupan manusia dan lingkungan sekitar. Itulah dimensi etika. Yang keenam, dimensi sosial. Kepercayaan Keharingan sangat bergantung pada hubungan sosial antar individu dan antar komunitas. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dimensi material. Kepercayaan Keharingan seringkali dilakukan di tempat-tempat sakral seperti hutan, sungai, dan bukit. Kehadiran benda-benda sakral seperti patung-patung roh dan dewa-dewi juga menjadi bagian penting dari kepercayaan ini. Kemudian, menurut tokoh dari Victor Turner, seorang antropolog dan filsuf terkenal, memiliki pandangan yang sangat penting dalam kajian kepercayaan dan ritual di antara masyarakat tradisional. Dalam pandangannya, ia mengemukakan bahwa ritual merupakan suatu bentuk tindakan simbolis yang sangat penting bagi masyarakat tradisional dalam mengekspresikan identitas, memperkuat jaringan sosial, dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Dalam konteks kepercayaan Keharingan, konsep ritual dan simbolisme menjadi sangat penting. Mengapa? Seperti yang setelah dijelaskan sebelumnya, Keharingan merupakan suatu kepercayaan yang sangat terikat pada praktik-praktik ritual dan upacara yang diadakan untuk menghormati roh dan dewa-dewi. Dalam hal ini, Victor Turner dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami makna dan fungsi dari praktik-praktik ritual dalam kepercayaan Keharingan. Turner juga berbicara tentang konsep liminalitas, yaitu suatu kondisi atau situasi transisi yang ada di antara dua tahap kehidupan atau antara dua keadaan yang berbeda. Konsep ini dapat diterapkan pada praktik-praktik ritual dalam kepercayaan Keharingan, di mana praktik-praktik ini seringkali dilakukan pada saat transisi seperti kelahiran, perkawinan, atau kematian. Dalam hal ini juga, pandangan Victor Turner dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dalam memahami makna dan fungsi dari praktik-praktik ritual dalam kepercayaan Keharingan. Namun,
Sebagai seorang filsuf dan ilmuwan, Turner juga menekankan pada pentingnya keterbukaan dalam menghadapi kepercayaan dan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, sebagai individu yang berpikir kritis dan ilmiah, kita perlu memperhatikan bahwa tidak semua praktik dan keyakinan dalam kepercayaan keharingan dapat diterima atau dipahami dengan mudah oleh individu dari luar budaya tersebut. Terima kasih dan sampai jumpa.